secara pribadi saya sharing dari kehidupan saya, eh, bersyukur Tuhan juga memberikan pada saya panggilan untuk menjadi seorang bapak rohani. Panggilan itu saya terima tahun 2002 melalui sebuah penglihatan. Satu kali tahun 2002, saya lupa bulan berapa, saya mengikuti sebuah ibadah di Hotel Tunjungan. Di Surabaya ada jalan yang terkenal namanya Jalan Tunjungan. Di situ ada Hotel Tunjungan. Kebetulan sekali ada sebuah gereja mengadakan ibadah yang baru buka hari itu. Dan ada seorang teman ngajak saya karena merasa dia teman saya itu kenal dengan orang-orang yang ada di gereja tersebut. Saya mengikuti ibadah tersebut, lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Saya tidak begitu mengenal, saya tidak bisa menyanyikan. Begitu lagu Bapak Engkau Sungguh Baik dinyanyikan, tiba-tiba saja roh saya seperti, atau bukan roh saya dibawa, tapi saya tiba-tiba melihat sesuatu yang berbeda. Ada sebuah penglihatan yang tidak pernah saya lupakan. Saya melihat sebuah istana besar, backgroundnya itu langit yang biru. Dan di istana besar atau rumah yang besar itu ada banyak anak-anak kecil. Mereka tertawa, mereka bersuka cita, mereka bergembira. Dan saya berkata, senang sekali ya orang yang punya anak-anak itu. Hidupnya bahagia, hidupnya penuh sukacita. Tapi ada satu suara yang berkata, itu anak-anakmu, Oki. Itu anak-anakmu. Dan saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin? Saya belum menikah, saya belum punya anak. Singkat cerita, Tuhan berkata itu adalah anak-anak rohani. Waktu itu tahun 2002, saya masih kuliah, belum menikah, belum punya pacar juga. Tapi penglihatan itu saya terima sebagai pernyataan dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa itu adalah anak-anak rohani. Waktu demi waktu berjalan, saya tidak memikirkan penglihatan itu. Namanya sesuatu penglihatan, memang saya ingat, tapi tidak terlalu saya pikirkan lagi. Waktu berjalan demi waktu, sampai akhirnya ketika hari ini saya melihat ke belakang, ada banyak anak-anak rohani yang Tuhan percayakan pada saya. Dan yang namanya anak-anak rohani, bukan anak-anak kecil aja, tapi orang-orang dewasa yang sudah berusia, yang sudah lanjut usia, dan mereka membutuhkan bimbingan, mereka membutuhkan pelayanan. Mereka menganggap saya sebagai bapak rohani mereka. Oh, itu adalah bapak rohani saya. Kalau pendeta, mereka punya pendeta masing-masing, tapi bapak rohani bagi mereka adalah saya. Dan saya mengucap syukur. Saya melayani orang-orang yang dalam pergumulan, dalam situasi-situasi yang tidak mudah dihadapi, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Dan ketika mereka sharing kepada saya, mereka menganggap bahwa saya adalah bapak bagi mereka. Puji Tuhan. Sementara saya sendiri juga eh, punya figur bapak rohani, walaupun beliau sekarang sudah tidak ada. Bapak rohani saya sebut di sini yaitu Bapak Daud Indiarto, yang bantuan sederhana dari Mojokerto, tapi kemudian pindah ke Surabaya. Beliau saya belajar dengan beliau tahun 2000 sampai 2005. Karena 2005 beliau akhirnya meninggal dunia. Dan bagi saya, Pak Indiarto ini bukan cuma sebagai tokoh agama, tapi benar-benar sebagai seorang bapak yang mengarahkan hidup saya. Gaya pelayanan beliau saya warisi dan teladani sampai hari ini. Beliau yang mengajarkan bagaimana berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan baik, apa yang harus dikerjakan sebagai seorang hamba Tuhan, dan sebagainya. Walaupun saat itu saya masih seorang yang masih kuliah dan masa depannya belum jelas. Dan ketika saya hari ini, Tuhan bawa untuk melayani, apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan, tidak jauh beda dari yang beliau kerjakan di waktu yang lalu. Nah, ini adalah pembina saya waktu itu, Pak Indiarto. Dia dia juga salah seorang pengajar di LBTC Lawang, Lawang Bible Training Center. Di LBTC itu kan banyak hamba-hamba Tuhan lahir, ada Daniel Alexander, ada Jeremy Harim, dan sebagainya. Dan beliau anak rohani dari Pak Cornelius Darto yang pemimpin di LBTC atau sekarang menjadi GPI Jalan Suci. Saya benar-benar seperti anak bagi beliau karena ketika saya belajar dengan Pak Indiarto ini, beliau masih belum punya anak, sudah menikah. Bahkan ketika eh, beliau meninggal, anak-anaknya masih kecil. Jadi saya termasuk yang mewarisi kehidupan rohani. Saya mewarisi pembelajaran mengenai Bapak rohani dari beliau bukan karena materi, maksudnya bukan diajarkan pembelajaran A, B, C, D secara rohani. Tapi kehidupan beliau yang jadi berkat bagi saya secara nyata. Saya diajar untuk melakukan sesuatu dengan praktikal, bukan sekedar materi. Dan akhirnya
Tuhan bawa saya untuk menjadi bapak rohani secara langsung. Ini adalah anak-anak rohani yang Tuhan percayakan bagi kami eh, sekarang ini. Jadi 2 tahun belakangan ini Tuhan percayakan anak-anak rohani untuk saya bina mereka. Yang ini Sinta, ini Siska, ini istri saya. Yang tengah ini anak saya namanya Nara. Dan Tuhan pertemukan dengan anak-anak yang mereka latar belakangnya kurang beruntung secara figur bapak. Secara figur bapak akhirnya juga secara ekonomi. Ada yang punya bapak, dia tinggal dengan engkongnya saja, dengan papa dan engkongnya. Mamanya sudah meninggal ketika dia masih kecil, ketika dia masih SD. Itu pun karena mamanya meninggalkan keluarga, ya selingkuh dengan orang lain, meninggalkan papanya. Karena papanya juga KDRT, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dia sejak kecil hidup hanya dengan papa dan engkongnya. Dan tentu secara keuangan juga tidak berdaya, karena papanya juga cuma tukang lipat kue, kotak kue. Dan ketika Tuhan pertemukan saya dengan dia yang namanya Siska ini, kemudian saya bantu juga untuk biaya sekolahnya, saya bantu untuk biaya kehidupannya. Bahkan yang mengerjakan istri saya yang dapatkan bantuan, istri saya yang menyalurkan. Dan dia mengatakan bahwa saya seperti punya mama baru ketika istri saya yang membantu. Ada juga yang ini namanya Sinta, dia juga tidak beruntung secara keluarga. Papanya sudah meninggal ketika dia masih SD. Dan dia hanya tinggal bersama mamanya. Secara kehidupan juga tidak terlalu beruntung ekonominya. Tahun yang lalu dia harus keluar dari rumah kontrakan. Saya carikan tempat kos untuk dia tinggal dengan layak sampai hari ini. Biaya kuliahnya saya bantu sampai dia akhirnya lulus. Tahun lalu kuliah dia lulusan sarjana pendidikan agama Kristen di sebuah sekolah Alkitab di Kediri, Jawa Timur. Kepada mereka ini Tuhan mempercayakan saya untuk mendukung, membimbing, bukan dengan kekuatan saya. Artinya memang saya tidak punya dukungan keuangan dari mana-mana. Saya tidak bergerak dari lembaga mana untuk mendukung anak-anak ini. Tapi karena memang Tuhan berikan belas kasihan, ketemu satu orang dan Tuhan bawa untuk kami layani, ya kami kerjakan, ketemu yang lain. Ada lagi anak dari Ambon, papanya menceraikan mamanya karena menikah dengan perempuan yang lain, dia nggak ada kelanjutan untuk sekolah, kami dukung biaya sekolahnya. Dari apa yang berkat yang Tuhan berikan bagi kami, itu yang kami berikan, kami salurkan untuk anak-anak ini supaya masa depannya bisa teratasi dengan baik. Dunia ini butuh Bapak. Dunia ini perlu figur keteladanan. Dan saya bukan cuma memberikan dukungan keuangan. Kerohanian mereka juga kami pantau dengan baik.